saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Bareskrim Polri. Saya diam Dunia maya baru-baru ini dihebohkan oleh tangisan pilu seorang pengusaha kuliner sekaligus selebgram, Nabila Oben. Pemilik rumah makan, Bibi Kelinci Kopitiam, di kawasan Kemang ini, mencurahkan kegelisahannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Ironisnya, status hukum ini ia sandang justru setelah dirinya melaporkan kasus dugaan pencurian yang terjadi di restorannya sendiri. Kasus ini berakar dari peristiwa pada September 2025 silam. Berdasarkan rekaman CCTV, insiden bermula saat sepasang pelanggan suami istri tidak sabar menunggu pesanan makanan di tengah kondisi restoran yang sedang ramai. Pelanggan tersebut diduga merangsek masuk ke area dapur yang terlarang bagi publik, memarahi staf, hingga melakukan tindakan intimidasi terhadap fasilitas restoran. Puncaknya, pasangan tersebut membawa pergi 11 bungkus makanan dan 3 minuman senilai Rp530.000 tanpa melakukan pembayaran. Meski sempat dikejar oleh pegawai hingga ke area parkir, keduanya justru melontarkan ancaman sebelum akhirnya memacu kendaraan mereka meninggalkan lokasi. Merasa dirugikan, Nabila melayangkan laporan ke Polsek Mampang Perapatan atas dugaan pencurian. Namun, keadaan berbalik saat pihak lawan melaporkan balik Nabila ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Nabila dituduh melakukan pelanggaran terkait unggahan rekaman CCTV kejadian tersebut di media sosialnya. Dalam pengakuannya yang viral, Nabila mengaku sempat terdiam selama 5 bulan karena merasa takut. CCTV saya adalah fitnah. Juga, saya diminta 1 miliar rupiah. Sudah mencoba segala macam upaya untuk membela diri saya. Saya benar-benar takut untuk bicara. Saya mohon perlindungan hukum terhadap saya. Kemana lagi saya harus mencari keadilan. Saya nggak tahu kemana lagi. Menanggapi polemik ini, pihak kepolisian memberikan klarifikasi bahwa terdapat 2 perkara hukum yang berjalan secara paralel namun ditangani oleh instansi yang berbeda. Laporan pencurian oleh Nabila kini telah menetapkan pasangan suami istri berinisial ZK dan ESR sebagai tersangka. Namun di sisi lain, Nabila juga harus menghadapi proses hukum di Bareskrim Polri sebagai terlapor dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE terkait penyebaran konten video tersebut. Kini, Nabila hanya bisa berharap pada perlindungan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya atas kemelut yang menimpa bisnis dan dirinya. Keluhan tersebut dan kemudian akan mendalami serta menindaklanjutinya. Kita ketahui juga sebagai informasi yang disampaikan awal adalah adanya 2 konstruksi peristiwa laporan atau saling lapor. Kembali lagi komitmen Polri, proses ini tetap akan dikedepankan rasa keadilan secara prosedur dengan tentunya ketentuan yang berlaku. Untuk perkembangannya tentu rekan-rekan akan kami sampaikan lebih lanjut dan tentunya ini menjadi perhatian. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.